ただじゃ済まぬぞ。こんなボクシング。Yo nakama, kali ini Soul Comic akan membacakan poin-poin penting yang ada di dalam short spoiler 1160 ya, atau spoiler singkat di chapter 1160. Langsung saja kita bacakan dan kita bahas poin-poin penting yang ada di spoilernya. One Piece chapter 1160 spoiler singkat dengan judul Insiden God Valley. Terungkap bahwa keluarga Devi adalah Buccaneer. Wow, Ibu Blackbird muncul untuk pertama kalinya bersamanya dan dia terlihat berantakan. Anjay, akhirnya kita di-spill ya bahwa klan Devi itu masih memiliki darah ras Buccaneer. Dimana yang kita tahu Buccaneer itu kayak garis keturunan ras raksasa ya. Jadi di Elbaf itu yang ras murni raksasa itu Ancient Giant. Nah kemudian turun lagi ke kelas ras raksasa biasa, yaitu raksasa di Elbaf. Nah kalau untuk Buccaneer ini darah raksasa yang menikah dengan manusia biasa. Nah lahirlah Buccaneer. Seperti contohnya sejauh ini kita diperlihatkan sosok Bartholomew Kuma ya. Dimana Kuma ini kan Buccaneer. Kalau kita ngomongin Buccaneer, kita pasti akan flashback ke ucapannya Saint Garcia Saturn ya. Dimana waktu itu Saturn mengatakan kepada Kuma kecil bahwa nasib dari Buccaneer adalah mati atau menjadi budak. Nah, kriminalitas atau diskriminatif ya dari pemerintah dunia terhadap ras Buccaneer ini masih belum memiliki alasan yang jelas ya. Yang sudah pasti sih kalau pemerintah dunia melakukan diskriminatif terhadap suatu ras, itu mungkin karena ras itu memiliki kelebihan yang membuat pemerintah dunia itu panik atau cemas ya. Contohnya saja, ketika bencana banjir bandang yang diberitahukan atau yang di-spill kepada Vegapunk. Nah, ras-ras yang memiliki keuntungan ketika banjir itu datang seperti Lunarian, ras manusia ikan, dan termasuk juga ras Buccaneer ya. Itu kan mendapatkan diskriminatif karena ketika banjir bandang itu terjadi, ras-ras tersebut tidak terpengaruh bahkan memiliki keuntungannya untuk akibat banjir bandang itu sendiri. Nah, kita balik lagi ke Buccaneer, di mana ternyata klan Devi itu juga Buccaneer. Kita belum tahu. Sejauh ini yang kita tahu dari ras Buccaneer itu karena dia memiliki kekuatan fisik yang kuat ya. Tapi apakah ada hal lain? Ini menarik karena Marshal the Teach atau Kurohige itu berarti memiliki darah ras Buccaneer. Nah, guys, kalian pernah penasaran gak sih dalam insiden flashback yang ada di God Valley itu ya, kita kan diketahui bahwa pada saat kejadian Kurohige atau Teach itu kan masih kecil banget ya, paling masih balita lah ya, belum nyampe 5 tahun umurnya ya. Nah lantas kenapa Teach kecil itu tumbuh besar seakan-akan memahami, mengetahui apa yang menjadi ambisi dari ayahnya, apa yang terjadi terhadap ibu dan ayahnya, kayak seakan-akan Tis ini tahu ya. Bahkan dari kecil Tis itu sudah langsung straight to the point, tujuannya adalah mencari buah iblis Yami Yami Nomi. Sedangkan Yami Yami Nomi itu kan dulu juga diburu sama Rox ya. Ingat gak guys bahwa Rox itu pernah mengatakan bahwa untuk menggulingkan pemerintah dunia, dalam hal ini untuk menjatuhkan hierarki Im Sama, Rox hanya butuh 2 buah iblis legendaris. Yang gue berspekulasi sih 2 buah iblis itu Hito Hitonomi model Nika dan juga Yami Yami Nomi. Nah, kok kenapa Tis itu bisa sampai tahu banget ambisinya sang ayah sampai-sampai benar-benar meneruskan ambisi yang belum pernah dicapai oleh ayahnya ya. Nah, gue pernah berpikir begini guys, apa jangan-jangan ya dalam anatomi tubuhnya Tis, di mana dia seorang Buccaneer, dia memiliki kelebihan untuk menampung 3 jiwa. Jadi jiwanya itu bukan dari Tis itu sendiri, tetapi hasil modifikasi. Nah, menariknya lagi, kita harus mengenal sosok Davy Jones,
di dalam karakter aslinya ya. Dimana dalam film Pirates of the Caribbean itu, Davy Jones itu meskipun jantungnya sudah diambil keluar dari dalam tubuhnya, tetapi dia tidak mati. Nah, baru mati ketika jantungnya yang ada di kotak itu ya, atau locker of Davy Jones itu ya, ditusuk, nah baru dia mati. Nah, dari hal ini kita nyambungin ke Teach ya, apa jangan-jangan di insiden God Valley itu ternyata Rox itu secara jasad dia mati, tetapi jantungnya itu ditransplantasikan ke dalam tubuhnya Teach. Nah, karena kan Teach memiliki 3 jiwa, yaitu Teach itu sendiri, Rox disebek sang ayah. Nah, apa jangan-jangan jiwa yang ketiga ini yaitu jiwanya Davy D. Jones atau leluhurnya Teach itu sendiri. Ini kan jadi menarik ya. Apa jangan-jangan kalian tahu nggak orang-orang yang memiliki kepribadian ganda? Orang-orang yang memiliki kepribadian ganda itu ketika satu kepribadian tertidur, maka kepribadian yang lain bangun. Nah, itu juga alasan guys, kenapa Marshal the Teach atau Kurohige itu dikenal tidak pernah tidur. Bahkan yang ngomong itu kan Lord Buggy ke Seng waktu dia masih kecil bahwa Seng, tahu nggak sih lo kalau orang itu aneh, dia tidak pernah tidur 3 hari, bahkan dia memang tidak pernah tidur sama sekali. Nah, apa jangan-jangan Teach ini sengaja menekan ya supaya dia nggak tidur, karena kalau dia tidur nanti Sebek atau Davy Jones akan bangun. Nah, berarti kan kesimpulannya suatu saat Sebek itu akan kembali lagi. Mungkin terjadinya di perang puncak atau ketika Teach harus berhadapan menghadapi Im Sama. Nah, ingat gak ada clue-nya? Ketika Sebek melakukan konfrontasi di hadapan Im Sama, ketika dia meninggalkan Im Sama, konfrontasi Sebek tuh ada dua kata yang menarik ya. Yang pertama, dia memberitahu bahwa dia adalah penggemar Davy Jones dan ternyata dia keturunan dari Davy D. Jones. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa aku akan kembali. Nah, bisa jadi ketika dia mengatakan aku akan kembali, mungkin dalam jasad sang anak, yaitu Marshal D. Teach. Ini sangat menarik ya. Jadi intinya ada kekuatan tersendiri dari ras Buccaneer yang kita belum ketahui. Nah, karena ras Buccaneer itu juga klan Davy juga keturunan Buccaneer, apa jangan-jangan Teach ini memiliki kemampuan khusus untuk memodifikasi tubuhnya sendiri sehingga dia satu tubuh tetapi bisa memiliki 3 jiwa. Itu kan jadi menjelaskan kenapa Teach itu tahu betul ambisi sang ayah dan seakan-akan tahu apa yang terjadi pada sang ayah di masa lalu. Bahkan kalian harus ingat guys, ketika Marshal the Teach mengatakan bahwa impian seorang pria tidak akan pernah berakhir. Lanjut lagi di poin spoiler berikutnya. Ibu Seng dan Samrock meminta Dragon untuk menjaga masa depan anak-anaknya. Di sini peran besar dari Monkey D. Dragon adalah dia menyelamatkan masa depan generasi baru ya. Dimana guys, kalian pernah dengar gak ada spekulasi atau teori yang cukup menarik ya, bahwa jangan-jangan ibu dari Seng dan juga Samrock itu adik atau sepupu dari Rox Sebek, dalam artian dia seorang Devi ya. Nah, apa jangan-jangan plot twistnya adalah Seng, Samrock, dan juga Teach ternyata sepupu atau saudara. Wah, ini bakal keren banget ya. Jadi di sini yang anehnya lagi, gue penasaran ya, apakah Kurohige kecil juga itu diselamatin sama Dragon? Kalau memang ternyata Teach diselamatin juga sama Monkey D. Dragon, wah ini berarti bener-bener gambling banget ya. Jangan-jangan suatu saat itu yang ketika Luffy melawan Kurohige dan ternyata Kurohige itu orang yang pernah diselamatin sama bapaknya Luffy, kan jadi lucu banget ya. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Para naga langit memulai permainan berburu. Dragon menembak salah satu naga langit untuk melindungi Kuma. Nah, ini poin yang paling menarik di spoiler ini ya. Jadi, like father, like son ya. Di umur 17 tahun, Luffy pernah meninju Saint Carlos ya di Sabaudi ketika pelelangan Kemi dan penembakan Hachi ya. Itu kan sempat menggemparkan seluruh dunia. Bahkan di flashbacknya Kuma itu, Kuma melihat kejadian tersebut dan berpikir bahwa, loh kok ada orang yang berani secara langsung menentang Tenryubito. Sedangkan Kuma waktu itu berpikir bahwa Tenryubito itu udah mutlak, absolut, nggak ada yang berani ngusik ya.
Dan ternyata orang itu adalah Monkey D. Luffy, orang yang berani menampol naga langit ya. Dan ternyata bapaknya sudah melakukan hal itu jauh-jauh hari sebelum ada Luffy ya. Tepat juga di umur 17 tahun di insiden God Valley. Ketika Monkey D. Dragon itu tapi bukan dengan tangan kosong ya, tetapi menembak seorang naga langit anjir. Mungkin setelah kejadian ini, setelah Dragon itu melihat hal yang memilukan di God Valley, dia menyadari bahwa di mana letak kemanusiaan di dalam diri Marine atau angkatan laut itu ya. Sampai Marine ini membiarkan genosida itu terjadi di depan mata mereka, dan mungkin setelah kejadian God Valley akhirnya Dragon itu bertentangan dengan hati nuraninya dan akhirnya keluar dari angkatan laut. Ini bisa jadi ya. Intinya apa yang dilakukan oleh Luffy dilakukan juga oleh sang ayah, yaitu sama-sama berani menghajar seorang naga langit. Ini keren banget sih. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Chapter ini juga menampilkan beberapa redraw dari chapter 1096 saat bajak laut Rocks, bajak laut Roger, dan Garp tiba di God Valley. Jadi ini kayak flashback, di flashbackin lagi ya. Kita kan dikasih tahu ketika Roger, Garp, dan juga Rocks itu tiba di God Valley. Kita langsung lanjut lagi. Semua kesatria Tuhan diperkenalkan di chapter ini. Salah satunya terlihat seperti Yeti dengan tanduk. Wah, ini menarik sih guys. Jadi kalian tahu nggak, jauh sebelum ini kan waktu itu ini ya, kayak Raja Harald itu dilaporkan bahwa para raksasa di Kalela. Kalela itu raksasa yang membuat kapal-kapal khusus untuk bajak laut raksasa Elbap ya. Itu kan dikabarkan menghilang. Dan rumornya itu memang diculik oleh pemerintah dunia. Nah, apa jangan-jangan kesatria Tuhan atau God Kenaik ini ya, itu raksasa Kalela yang sudah dirasuki oleh kekuatannya Im Sama sehingga dia menjadi sangat puas ya. Karena digambarkan kenaik ini bentuknya seperti Yeti. Yeti itu kan dia berkaki besar dan seperti raksasa kayak gitu ya. Kayak monyet raksasa berkaki besar kayak gitu kan. Nah, apa jangan-jangan raksasa di Kalela yang dicuri oleh pemerintah dunia atau diculik oleh pemerintah dunia itu memang sengaja dijadikan armada atau kekuatan tempurnya Im Sama ya. Nah, kita juga tahu di Panghajar ketika Nami dan juga Chopper itu melihat ke bawah, di mana melihat ke sebuah ruangan di mana para raksasa itu dibekukan ya dengan es ya. Nah, sedangkan raksasa Kalela ini kan pernah dimasukkan juga ke Impel Down, lantai 5 kalau nggak salah, di mana lantai itu kan memang benar-benar dingin banget ya. Nah, hal yang menariknya begini, raksasa itu tidak dibiarkan mati, tetapi dibekukan di dalam ruangan bersuhu dingin ya. Itu berarti suatu saat bisa dibangkitkan kembali. Nah, apa jangan-jangan nanti di perang puncak nanti ya, itu raksasa-raksasa itu dibangkitkan dan benar saja menjadi armada kekuatan Im Sama. Ini sangat menarik banget ya. Gimana menurut kalian guys? Kita langsung lanjut ke poin berikutnya. Di akhir chapter, Dragon menyelamatkan Samrock dan Shanks. Minggu depan libur ya. Nah, di sini tapi ini masih ngegantung banget ya. Kita tahu bahwa Shanks itu kan dia berhasil dievakuasi sama Dragon dan disimpan di Oro Jackson sehingga ditemukan oleh Roger ya. Tetapi untuk Samrock, kenapa Samrock itu tetap berhasil dibawa ke Marijoa ya? Dan akhirnya di brainwash dari kecil, dicuci otak dari kecil sehingga dia tumbuh menjadi seorang Holy Knight ya atau kesatria suci. Ini masih menyimpan misteri sih. Skema apa sehingga Samrock itu gagal untuk diselamatkan seperti halnya Seng. Sedangkan permintaan terakhir dari sang ibu adalah jangan sampai baby Seng dan juga Samrock itu jatuh di tangan ayahnya yaitu Fingarland Garling ya kan. Ini masih ngegantung banget dan kita harus tunggu spoiler chapter berikutnya ya. Ini gue nggak sabar ya, se-OP apa sih Dragon. Jangan sampai Dragon itu cuma bisa pakai senjata ya. Gue pengen ngelihat Dragon itu beraksi gelut gitu guys, sama seperti kayak Garp dan juga Luffy ya. Sangat-sangat menarik sih. Jadi kesimpulan dalam short spoiler ini adalah pertama bukti bahwa klan Devi itu ras Buccaneer ini
bener-bener keren banget ya. Tapi guys, inget ya, tidak semua ras Buccaneer itu bermarga Devi. Kan ada yang bilang, oh berarti Kuma juga marga di, bukan ya. Jadi tidak semua ras itu memiliki klan yang sama ya. Buktinya Saul yang seorang raksasa, dia marganya Jaguar, Jaguar di Saul ya kan. Memang beda. Mungkin kalau untuk marga itu, nah raksasa Buccaneer itu kan raksasa menikah dengan orang biasa. Ya mungkin marga di aslinya mah ya dari orang biasanya ini, entah itu dari pihak ibu atau entah itu dari pihak bapak ya. Yang penting marga di clan di ini Monkey D, Devi D atau yang lainnya itu garis keturunan khusus ya, dari silsilah keluarga yang jelas ibu dan bapaknya ya. Makanya nggak semua ras Buccaneer itu clan Devi D ya, masih ada kemungkinan yang lain. So, mungkin sampai ini saja kita membahas spoiler singkat karena ini namanya juga short spoiler ya. Jadi kita masih nunggu full spoilernya akan seperti apa. Yang jelas kita sudah dikasih gambaran bahwa inilah spoiler chapter 1160 yang sudah bener epic banget ya. Meskipun minggu depan harus libur ya. Kita makin kesini makin gak sabar mengikuti cerita One Piece. So teman-teman nakama, buat kalian yang punya pertanyaan atau punya opini atau punya spekulasi kalian sendiri, coba kalian bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.